Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Baran Septian dari Apple 803 dengan NIM 103012400310. Sini saya akan membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa Go yang menggunakan algoritma rekursif. Seperti biasa, kita akan menggunakan package main, lalu import int. Setelah itu, kita akan memasukkan variabel global untuk menyimpan total dari belanja. Lalu belanja memiliki tipe data integer. Selanjutnya, kita akan membuat tampilan menu. Itu mulai dari itu berawal dari function menu. Lalu kita akan memasukkan int perubahan karena saya membuat aplikasi booking bengkel dan juga menjual alat aksesoris, saya akan membuat yang pertama adalah jasa yang tersedia. Yang kedua yaitu sebuah menu yang menjual peralatan aksesoris. Yang ketiga, kita masukkan total dari semua belanjaan. Yang keempat, itu keluar dari aplikasi buat itu. Yang terakhir itu buat print untuk menandai inputan. Setelah kita membuat pilihan menu, kita akan membuat fungsi untuk menampilkan detail jasa service. Yang pertama berupa jasa tersedia. Yang pertama itu primitive print line menampilkan seperti judul di dalam pilihan itu jasa service. Kedua, kita akan membuat pilihannya, yaitu yang pertama kita memiliki service standar. Itu memiliki hanya service biasa dengan umpama harga yaitu sekitar
500.000. Lalu yang ketiga, atau buat pilihan kedua, yaitu servis kelas tinggi. Itu memiliki servis dan pencucian. Atau kita buat sini cuci saja. Dengan umpama harga 350. Yang keempat, dengan pilihan yang ketiga, itu servis VIP dengan memiliki jasa, yaitu servis pencucian dan juga polishing body. Dengan memiliki umpama harga yaitu sekitar 550.000. Lalu yang kelima, kita melakukan print, yaitu untuk menampilkan minta inputan dari pengguna. Setelah kita membuat fungsi untuk menampilkan detail jasa servis, setelah itu kita akan membuat fungsi untuk pemilihan jasa dan untuk menambahkan hasil ke total belanja. Itu kita akan menggunakan biasa itu karena kita menggunakan pilihan jasa, kita akan menggunakan pilihan jasa. Setelah itu kita akan masukkan kita akan masukkan variabel pilihan dengan tipe data integer. Setelah itu kita akan masukkan fmt scan untuk meminta inputan dari pilihan menu. Setelah kita masukkan itu, kita akan menggunakan switch case untuk mendapatkan dari pilihan dari menu tersebut. Pilih sum itu kita memiliki case pertama. Lalu kita akan menggunakan total belanja karena akan menambahkan hasil harga tersebut, harga tersebut ke total belanja. Itu total belanja 9 dari harga servis standar dari atas. Kita akan memasukkannya dari pilihan pertama, itu seharga 200.000. Lalu kita akan masukkan fmt print untuk masukkan hasil dari pilihan itu servis dengan kelas standar ditambahkan ke belanja. Lalu kita masukkan case yang kedua, yaitu seperti yang di atas juga, kita akan masukkan total belanja dengan yang memiliki harga servis kelas tinggi, yaitu dengan seharga 350.
Lalu kita akan memasukkan hasil yang sudah memilih seperti di atas. Itu service tinggi ke lalu yang ketiga kita akan memasukkan seperti yang di atas juga, yaitu total belanja dengan memiliki harga, yaitu jasa service VIP seharga 550.000. Lalu kita akan memasukkan pengeluaran itu hasil ketika sudah memilih service. Setelah itu kita akan membuat case yang keempat, itu pilihan ketika tidak ada. Nah, pattern ini akan digunakan untuk kembali ke menu utama. Setelah itu kita akan membuat fungsi untuk menampilkan detail barang aksesoris dan peralatan. Pertama kita membuat itu karena kita membuat aksesoris, jadi kita akan membuat aksesoris. Itu kita akan membuat judul di menu, nama dan aksesoris. Setelah yang kedua, pilihan yang pertama kita buat namanya seperti buatan mobil, itu seperti toolbox. Dan dengan umpama harga kita akan membuat 200. Tiga, untuk pilihan yang kedua itu berarti aksesoris, itu gantungan kunci. Nah, harga kita akan buat seperti 50.000 saja. Lalu yang keempat atau pilihan yang ketiga, kita akan dalam listnya itu kita akan buat seperti gantungan pewangi. Dengan umpama harga yaitu sekitar ribuan. Itu yang kelima,
Oke, nomor 4. Dan kita akan memasukkan peralatan yaitu seperti tab ketiga, yaitu perkiraan harga. Lalu yang terakhir atau pilihan yang ke-6 itu kita akan masukkan pilihan dan akan memberi tunjuk jika tidak ada memilih aksesoris apapun. Selanjutnya kita akan membuat yaitu fungsi untuk menangani peralatan sensoris untuk dipindahkan ke total belanja. Seperti sebelumnya kita akan membuat karena yang aksesoris kita akan membuat alat aksesoris saja. Dengan kedua aksesoris, setelah itu kita akan membuat variabel dengan nama alat aksesoris untuk data integer. Setelah itu akan membuat MT scan, diminta inputan memilih dari alat aksesoris. Lalu kita seperti sebelumnya kita menggunakan switch case untuk pemilihan. Itu pertama akan membuat dengan total belanja dan total belanja itu bertambah. Yang pertama kita memiliki toolbox, maka kita akan memulai dengan harga 200.000. Jadi mengenai print akan mengeluarkan tambahan pengeluaran jika belanjaan sudah ditambahkan. Lalu case yang kedua kita akan bersamakan itu seperti di atas total belanja. Lalu kita akan memasukkan harga dengan gantungan kunci yaitu harga 50.000. Setelah itu di print dan memberitahukan jika belanjaan telah diterima untuk mentotalkan belanjanya. Lalu switch case yang ketiga kita menambahkan total belanja juga akan ditambahkan. Menambahkan yaitu pilihan ketiga hitungan total itu dengan harga 40. Untuk print memberitahukan jika belanjaan telah ditambahkan untuk ditotalkan.
Setelah itu yang keempat, yang di atas juga kita akan menggunakan peta belanja dengan kita pemilihan nomor 4, kita akan masukkan kotak ketiga angka yaitu dengan seharga 85.000. Setelah itu kita masukkan FMP bagian untuk ditahukan jika barang tersebut telah masuk ke total belanja. Setelah itu kita akan misalkan list yang keempat yaitu jika pengguna tidak akan membeli atau menginputkan salah satu register tersebut. Kita akan masukkan kembali setelah itu kita selesai menambah pilihan aksesoris, kita akan menggunakan fungsi yaitu untuk menampilkan total dari belanja. Itu mendeklarasikan itu function akan membuatnya seperti lalu kita tidak perlu melakukan yaitu mendeklarasikan variabel, kita perlu hanya kan print f, karena dari sini kita akan mengeluarkan angka. Berarti kita menggunakan persen di sebenarnya dan menggunakan dari variabel atas yaitu total belanja. Setelah kita melakukan fungsi untuk menampilkan total belanja, kita akan keluarkan fungsi rekursif untuk mengelola menu. Yang pertama kita akan menggunakan itu function proses menu, karena ini adalah menu. Dulu kita akan masukkan variabel yaitu pada pilihan data integer. Setelah itu kita akan fmk scan itu diklarasikan pilihan. Setelah itu kita akan menggunakan switch case itu untuk memilih dari menu kita. Ya. Yang pertama itu switch case pertama akan melakukan seperti yang di awal, kita memiliki pilihan jasa. Jadi kita akan masukkan dari menu proses menu kita yaitu pilihan jasa. Setelah itu keduanya kita akan melakukan proses menu. Proses menu ini akan setelah pemilihan dari pengguna maka akan kembali ke menu utama. Lalu kembali setelah memilih. Lalu case yang kedua, setelah pilihan jasa yang dari atas, kita dari case 2 kita memiliki alat dan aksesoris. Kita akan memasuki itu alat aksesoris. Setelah alat aksesoris kita akan masukkan lagi kembali proses menu, karena setelah memilih
fungsi akan kembali ke menu utama. Ini ke menu. Setelah ini segitiga, case ketiga yaitu menampilkan total, jadi kita akan masukkan juga dari atas untuk lihat total. Itu kita akan melakukan proses menu, karena setelah melihat dari total tersebut akan kembali lagi ke menu utama setelah melihat total. Setelah yang ketiga, ya, lalu ada yang keempat. Keempat ini akan keluar dari aplikasi tersebut. Jadi kita akan masukkan print dan di kata-kata untuk menandakan telah keluar dari aplikasi, seperti si aplikasi dan akan menggunakan return return akan keluar dari rekursif dan juga dari program. Dan tambahan, jika akan menggunakan default, jika pengguna lebih, maksudnya tidak memilih dari pilihan tersebut, maka akan keluar itu sebuah kata-kata error seperti pilihan tidak dapat, dan akan melakukan proses menu lagi agar kembali ke menu karena pilihan dari pengguna tidak valid. Yang terakhir, untuk mengakhiri dari coding tersebut, kita akan menggunakan func main. Itu kan itu proses menu. Nah, akan menjalankan dari menu tersebut. Setelah dari sedikit perbaikan, mari kita coba. Nah, sini telah keluar dari notebooknya, dari terminal. Nah, kita coba yang pertama. Sini kita akan suruh memilih, yaitu untuk kita akan memilih yang kedua. Setelah itu, setelah ini kita tambahkan berita belanja. Setelah itu, kemudian kita coba ke pilihan kedua. Memiliki alat dan aksesoris. Kita pilih coba untuk umpamanya kita akan memilih itu nomor 2, itu ganti kunci. Setelah itu akan mengeluarkan, tambahkan ke total belanja. Lalu kita akan membuatkan dari nomor 3, yaitu total dari semua belanjaan. Lalu keluarlah total dari semua belanjaan. Lalu jika kita memilih 4, kita akan keluar dari program analisis. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.